Manusia tuh sudah terbentuk dasarnya memang melanggar waktu. Tugas kita apa? Tugas kita adalah memperbaiki, membenarkan bagaimana sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang salah. Jadi salah itu dibenarkan, bukan benar disalahkan. Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan podcast kita berdua. Dengan judul Data dan Waktu dimulai dengan kebiasaan kecil. Oke, sebelum kita lanjut dengan podcast kita, izinkan kami berdua berkenalan dulu ya kali ya. Kamu Oke. kenalan dulu biar kenal dikit apa? Nah, oke, kenalin gua Brilian dan teman gua. Zulfahmi. Oke, sebelum kita lanjut ke podcast kita nih Mia, mungkin kita bisa panggil narasumber kita berdua terlebih dahulu. Abang Hendar Prakoso Bayu Murti dipersilakan masuk. Bos, selamat datang Bapak Hendar Bayu Selamat. Prakoso. Sorry. Silakan duduk, silakan duduk. Ini dipakai. Iya dong, Oke. jangan sampai dimakan. Kan kalau dimakan kan enggak. Iya benar. Jadi Operasi gimana dengan nih? diri. Jadi Iya. gimana? Oke, ngomong-ngomong nih Mas Hendar, sebelum kita lanjut podcast kita, izinkan Mas Hendar perkenalan diri terlebih dahulu dari asal mana, dari kampus mana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendra Prakoso Bayu Murti. Saya berasal dari Universitas Surabaya. Maksudnya kuliahnya ya, kuliah Universitas Surabaya. Telkom Universitas Surabaya, sorry. Kemudian saya asal dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Jauh juga ya? Ya, tentu saja. Itu Kalimantan yang banyak dinosaurus. Nah, Ya, benar sekali. Pakai Inggris kita. Terenggiling. Benar sekali. Kalau boleh tahu nih bisa dipanggil apa nih namanya ini? Hendar kah? Hendar kah Prakoso? Koko. Iya. Koko Hendar. Ya, benar. Koko Hendar. Oke. Kayak orang Cina aja. Iya. Padahal muka-mukanya ke barat-baratan. Waduh, Jawa saya, Mas. Koko Jawa. Koko Jawa. Kojau. Oke, Oke, siap. Lanjut. Oke, lanjut. Gak usah banyak. Gak usah banyak cincang. Oke, ngomong-ngomong tentang judul podcast kita tadi ya, tentang datang Datang tepat tepat waktu. dimulai dari kebiasaan kecil. Benar. Ya nih, relate banget sih. Entah di sekolah, kampus, atau tempat kerja, atau bahkan janjian sama temen. Bahkan banyak tuh yang tetap telat tuh gimana caranya agar supaya mereka tuh nggak telat. Bagi tipsnya dong. Iya. Kebetulan saya sebagai mahasiswa yang teladan dan tidak sombong ya. Ya. Yang pertama saya itu tips agar supaya tidak telat, kita bikin namanya itu time blocking. Time blocking. Tentu saja. Jadi kayak misalkan kita tuh harus ada jadwal yang disusun dulu sebelum kita memulai sesuatu. Contoh, kamu mau belajar hari ini mau belajar misalkan akuntansi bisnis. Ya. Dari jam sekian sampai jam sekian tuh sudah kamu sudah kamu kasih space lah buat waktu itu. Jadi nggak boleh dipakai waktu untuk apapun itu. Kemudian caranya supaya nggak telat, kamu pasang alarm, kemudian kamu kamu sudah pastikan waktu tersebut nggak ada gangguan lagi gitu loh. Gitu. Berarti Abang Hendra ini termasuk orang yang suka memanfaatkan waktu. Wah, berarti. benar sekali. Tentu saja. Tapi kenapa nih kalau zaman sekarang tapi masih banyak aja mahasiswa terlambat untuk datang tepat waktu nih. Nah, itu kan semua tuh kan tergantung kriteria kita masing-masing ya. Tergantung sifat manusia masing-masing. Manusia tuh sudah terbentuk dasarnya memang melanggar waktu, melanggar peraturan. Itu memang karakternya manusia. Tugas kita apa? Tugas kita adalah memperbaiki, membenarkan bagaimana sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang salah. Jadi salah itu dibenarkan, bukan benar disalahkan gitu, Mas. Oh, menurut Abang Hendar nih, Hah? apa dampak dengan kebiasaan datang terlambat? Yang pertama tuh kita buang-buang waktu ya. Karena saya kan beragama Islam sebelumnya ya. Jadi di Islam itu ada diajarkan innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang mubazir itu golongan dari setan. Jadi salah satu detik waktu itu kalau kamu buang sama dengan mubazir waktu. Begitu, Mas. Saya menerapkan konsep itu di kehidupan saya tentunya. Berarti teman saya itu banyak setan. Iya, benar. Berarti soal itu tadi bukan tentang soal hadir cepat tapi tentang menunjukkan sikap disiplin itu. Benar, ya. kedisiplinan. Memperbaiki waktu gitu ya. Benar. Waktu gitu ya. Benar. Berarti kebiasaan terlambat bisa membuat orang lain merasa merugikan. Merugikan sekali, sangat merugikan. Sangat-sangat merugikan menurut saya. Mungkin beberapa orang memaafkan. Kalau nggak apa-apa deh terlambat 1 detik. Nggak apa-apa deh terlambat beberapa menit. Sebenarnya gitu tuh sangat-sangat merugikan. Kita bisa ketinggalan sesuatu yang penting dalam waktu itu gitu loh. Siapa tahu itu memberikan ada salah satu waktu tersebut untuk memberikan kita masukan, ternyata kita nggak ada di tempat tersebut gitu loh. Kan itu rugi kan? Yes. Ya, contoh kayak misalkan ada orang bagi duit ada nggak sih yang kayak sampai 2 hari 3 hari nggak ada kan? Nggak ada sampai sejam 2 jam, paling beberapa menit bagi duit.
terus nggak ada lagi. Kalau Nah, dulu cepet tuh. nah itu Iya. dia. Gitulah Yang manusia. lain aja. Nah, Lambat. benar. Jadi, apa lagi pertanyaannya? Kalau boleh tahu nih, apakah Bang Hendar kesel sama orang yang suka datang terlambat tuh? Oh, jadi terkadang saya tuh memaklumi ya, karena terlambat orang dan tepat waktunya orang tuh karena didikan parenting yang pertama. Kayak orang tuamu tuh mengajarkan kamu tuh sebagai orang tepat waktu atau sebagai orang yang biasa-biasa aja dengan waktu. Jadi terkadang kalau misalkan ada orang telat 1 kali, 2 kali memaklumi lah. Kalau sampai lebih dari 3 kali, 4 kali dan seterusnya sering telat, terus saya bakal marah. Bakal dikasih tahu. Gitu. Bakal saya kasih tahu, bakal saya masukin telinganya biar saya supelin telinga kirinya, saya teriakin, kamu jangan sampai terlambat lagi gitu. Kalau diulangin lagi gimana? Kalau yang lagi saya suruh push up. Push up. Berapa kali? Berapa kali tuh? 100. Emang bisa? Per Bang menit. Hendar bisa? Nggak bisa saya. Saya cuma bisa nyuruh. Mohon Bisa maaf. nyuruh doang ya? Iya Kalau benar ngatur sekali. iya, kalau- Ngatur bisa. Iya, dia benar nggak sekali. bisa. Bisa dia. Iya, emang gitu. Gimana sih? Oke. Ini nih ya, apa namanya? Panas ya tempatnya ya? Ya, maaf. Oh iya. Iya. Kayak enak emang ini tempatnya. Nggak boleh gitu. Kemarin tempat Papi Ai itu lagi diperbaiki. Oke. Nah, selain itu, kan kadang-kadang juga orang tuh kadang misalnya udah janjian jam 7 nih. Tapi udah dikasih tahu jam 7 berangkat, tapi tetap masih scroll HP atau main TikTok tuh gimana pendapat Anda? Itu adalah kebiasaan jelek. Biasanya kan? Biasaan jelek. Nah, kan kebiasaan. Jadi gimana nih cara merubah kebiasaan jelek menjadi kebiasaan yang baik nih? Mulai dari hal yang kecil. Oke. Kayak Contohnya gimana apa nih? tuh? Kayak gimana nih? Gimana Purwi caranya? Nah, kasih tahu dong. Contoh hal kecil ya. Kamu bangun tidur biasanya ngapain? Apakah kamu langsung berdiri dari tempat tidurmu? Oh, nggak mungkin cuci muka. Nggak sih. mungkin kan? Kalau Pasti biasa kamu biasanya- scroll TikTok ya Nah, kan? iya, benar, main Atau HP dulu. main apa gitu kan. Nah, ubah kebiasaan itu. Jadi kalau misalnya bangun, persiapin diri, terus langsung bangun. Langsung kerjain kerjaanmu yang kamu kerjakan sekarang. Jangan scroll TikTok dulu, jangan main HP dulu, itu lewatin aja dulu. Kelarin pekerjaanmu yang sekarang, baru selesai itu main HP. Dan ingat, main HP jangan sampai keterusan. Ingat jadwalmu setelahnya itu apa. Berarti kayak di list dulu gitu ya, kita Iya, mau ngapain benar. gitu-gitu ya. Biar Benar. nggak ada yang terlambat atau Benar. Tapi kalau ayang kita ngechat tuh gimana? Gimana? Kalau ayang kita ngechat udah ada chat dari ayang itu Oh itu gimana tuh? tanggapan sendiri-sendiri ya. Tanggapan sendiri-sendiri. Jadi kayak kalau saya mah yang penting waktunya saya dulu. Waktu saya selesaiin dulu, pekerjaan saya selesaiin dulu, baru ke hal yang lain. Kalau Bang Hendar pernah gak gitu? Gak pernah, saya pasti mandi dulu. Mandi dulu. Mandi dulu ya. Saya sebagai murid yang teladan kan, yang pertama. Teladannya apa? Telat datang pulang duluan jatuh. Benar sekali. Enggak, itu cuma jokes ya guys. Cuman jokes. Saya emang benar-benar teladan kok, tenang aja kalian. Kan Abang Hendar ini murid teladan nih. Bagi tips dong buat mahasiswa-mahasiswa lain atau murid-murid lain gitu. Jujur ya, Teladan. saya itu sebagai orang yang jarang telat, sebagai orang yang tidak sombong, tapi saya punya kelemahan. Apa ya? Apa dong? Saya Kalau tuh boleh tahu. lemah dalam dunia pendidikan. Pendidikan. Jadi saya agak, misalkan ada dosen menyampaikan sesuatu, saya agak telat nangkap. Jadi semua manusia itu ada plus minusnya. Iya, benar. Ada orang yang selalu tepat waktu namun tidak mudah cepat mendapatkan pelajaran dari dosen. Ada orang yang sering telat tapi cepat cepat dapat. dapat. Nah, itulah Tuhan. Ada kelebihan dan kekurangan Ada masing-masing. kelebihan dan kekurangan. Benar sekali. Kalau dipikir-pikir ya, datang tepat waktu juga termasuk contoh hal yang baik kan? Gimana Mas? Kalau- Datang tepat waktu, Iya. suatu hal yang baik. Iya. Contohnya aturan jam masuk sekolah, jadwal kuliah, Benar. jam kerja atau jadwal rapat. Kan otomatis orang itu harus datang tepat waktu kan. Nah, apa konsekuensi bagi orang yang nggak datang tepat waktu gitu? Menurut Anda gimana? Harusnya di setiap sekolah atau universitas tuh punya ini loh, kayak hukuman buat orang-orang yang telat dan melanggar gitu. Iya. Harus ada punishment-nya. Oh, punishment sih. Apa sih namanya? Audience? Punishment-nya. Punishment. Bukan punishment tuh mukul ya. Nah, sorry. Pasti habis orang kelas dipukulin nggak boleh. Kebiasaan main boxing kayak. Punishment, harus ada punishment-nya. Kalau nggak ada itu, nggak bakalan jalan. Semua orang bakalan berani. Lihatin aja, kalau misalnya ada suatu tempat itu rules-nya enak terus nggak ada pelanggaran dan lain-lain, yang ada tuh malah mereka tuh seenaknya, semaunya. Gitu. Tapi kalau berulang kali gitu, dapat masa cuman Harus ditingkatkan. Ini levelnya, level pertama, level kedua, level ketiga, guys, sampai seterusnya. Sampai di DO. Harus DO? gitu. Iya. Harus Oke, keras. ngomong Ngeri ya, tentang sampai di datang tepat Harus. waktu ya. Ah. Gimana sih apa Abang Hendar untuk untuk mengatur waktunya agar tidak terlambat, agar tepat waktu di semua acaramu gitu gimana? Oke, jadi itu time blocking ya. Iya, time blocking. Jadi kan yang pertama itu jam 4 subuh kita mandi, Ya. kemudian sholat subuh, Masya Allah, Masya Allah. rajin sholat. Ya, Bagus, benar bagus, sekali, bagus. sholat subuh. Sebagai contoh ini. kemudian habis sholat
saya biasanya tuh akan membaca sedikit lah Al-Quran lah, sedikit Al-Quran. Oke. Saya akan membaca mungkin selembar dua lembar mungkin supaya untuk ingat-ingat lah. Kemudian setelah membaca Al-Quran, saya akan mandi. Mandi. Ya, mandi saya mandi. Perkiraan mandi berapa tuh? Mandi maksudnya menitnya? Iya, berapa lama gitu? Wah, saya nggak bisa memastikan. Soalnya pasti ada kendala-kendalanya. Kendala Entah itu kita Panggilan bersihin alam. panggilan alam. panggilan alam, benar sekali. Tadi kita membersihkan dubur, membersihkan kemaluan, yang lain-lain kan pasti banyak tuh. Oh, oke. Nah, kemudian selesai itu kita bersiap-siap lalu pakai handuk kan, pakai handuk. Yap. Itu kita sekitar siap-siapnya 30 menitan lah. Pakai handuk dan lain-lain, menyiapkan materi buat besok, buat hari ini, maksudnya buat hari ini ya. Apain aja Terus gitu. kita selesai itu, kalau misalkan berangkatnya jam 6 pagi, kita berangkat ke Telkom, ke kampus. Ya. Namun kalau misalkan siang, saya tidur lagi. Tidur Karena lagi? iya, benar sekali. Karena saya capek. Saya capek biasanya, jadi saya Ya, tidur wajar. lagi. Manusia capek. Ya, benar. Jadi setiap kalau misalkan masih ada waktu longgar, saya pakai buat istirahat, buat tidur. Nah, gitu, Mas. Oke, di program ini kan ada kayak banyak tugas nih ya. Kayak tugas dari matkul ini. Nah, gimana sih cara kita membagi waktu biar tidak telat tugas gitu, ngumpulin tepat waktu gitu deadline-nya. Saya biasanya tuh setelah dikasih tugas, saya langsung chatin temen biasanya. Ini tugas kayak gimana? Minta dong gitu biasanya. Jadi ngeliatin sampelnya dulu, baru kita paraphrase-in. Bukan paraphrase lewat AI ya, paraphrase lewat sendiri Kan biasanya. banyak ya, udah nyari di AI, paraphrase-nya juga AI juga ya. Oh gitu? itu nggak bisa itu bukan tipe saya banget itu. Nah, selanjutnya nih, bagaimana pendapat Bang Hendar? Orang yang suka memepetkan waktu. Iya, supaya- Deadliner, gitu, deadliner ya? deadliner gitu loh. Kayak gitu Kayak gimana katanya menurut jam Anda? 12 baru ngerjain. Itu sebenarnya capek sendiri nggak sih? Capek di diri mereka masing-masing nggak sih Tapi hitungannya? kembali ke dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri. Kalau misalnya kalian mau capek numpuk, ya udah jadi deadliner aja. Kalau mau nyantai, ya udah. Jadi terapin time blocking itu. Nyiapin waktu-waktu kalian yang harus kalian sediakan hari ini gitu loh. Kalau misalnya ada tugas langsung kerjain, kalau enggak cari yang lain gitu. Kalau boleh tahu kegiatan Abang Hendar sehari-hari di Telkom ini ngapain aja nih selain kuliah gitu? Selain kuliah kebetulan saya tuh apa ya kerjaan saya ya? Saya kan tidak ikut hima ya, saya tidak ikut hima, tidak ikut kegiatan kampus. Mungkin di luar kampus banyak Kayak kegiatan gimana? saya. Kayak gimana tuh? Jadi yang pertama saya tuh biasanya jalan-jalan. Kampung saya di Surabaya kan. Saya biasanya tuh menghabiskan waktu jalan-jalan. Kemudian saya juga sering membantu orang tua dari jarak jauh. Jadi saya masuk grup perusahaan. Kemudian saya sambil ngecek kesalahan-kesalahan yang orang-orang perbuat. Nah dari situ saya belajar juga. Belajar, ngeliatin. Terus kalau misalnya ada salah, saya konfirmasi ke atasan, ke bunda saya. Kalau ada Kalau salah, boleh tahu tuh salah. jalan-jalannya kemana tuh, Bang Hendar? Pertama ke TP biasanya. TP. Pasti nih TP ya. Pasti Pusat. TP. Terus seminggu sekali tuh wajib ada ke Malang saya. Ke Malang. Ya, seminggu Saran- sekali itu. Karena ini Mas, saya sangat suka hawa yang dingin. Buat refreshing, buat kepala dingin lah. Supaya nggak terlalu suntuk dengan kepanasan ini. Kan Bang Hendar sering ke Malang nih kadang-kadang. Nah, ke coffee shop berarti. Ke Benar Malang. sekali. Nah, rekomendasi tuh coffee shop buat di Malang buat semua warga-warga Surabaya Iya, yang ke warga Malang yang ingin gitu. ke Malang gitu kan bingung tempatnya di mana-mana gitu kan. Waduh, saya lupa lagi namanya dekat Urban itu. Apa sih Mas? Muara Kuning itu? Aduh, saya juga lupa. Nah, itulah pokoknya. Itu enak banget. Aku nih Comfy bocor banget. sih. Bukan. Partai dong ya. Bukan Mas, itu bukan Mas. Bukan Mas. Bukan. Nah, Ya, benar. Biru. Jangan. Ya. PDI. Ada tukang bakso tadi depan. Oke, lanjut. Jadi gimana? Nah, selanjutnya nih. Nah, kan kebiasaan orang itu datang 10 sampai 15 menit lebih awal juga penting kan. Nah, jadi kalau ada hal tidak terduga, kita masih punya waktu cadangan. Caranya itu benar. gimana? Ya itu. Kita harus izin kah atau kayak gimana gitu? Kalau misalkan kita ada waktu terkendala dalam suatu hal, Tiba-tiba kalau misalkan ada pimpinan kita atau ada dosen atau ada guru, ya harusnya izin. Kalau misalkan nggak izin, ya apa? Kalau nggak dijawab, Kalau nggak dijawab, setidaknya ya. Dijawab atau tidak dijawab itu tergantung dari kepalanya, tergantung dari dosennya. Kalau misalkan kalian bener-bener izin yang sakit atau izin ada keperluan lainnya, pasti mereka tuh ngejawab, pasti itu. Gitu. Pasti. Kalau misalkan mereka nggak ngejawab, berarti kalian sudah telat ngasih izinnya ke mereka.
Oke, ngomong-ngomong nih Bang Hendra ya, kan Abang Hendra kampusnya kan nggak ikut organisasi ya. Nah, misalnya Bang Hendra ini ikut organisasi. Nah, ternyata di organisasi tersebut itu ada kayak rapat di jam 7 malam. Sedangkan ada deadline mata kuliah yang di jam 12 malam. Jadi gimana tuh ngedaulin yang mana? Nah, mungkin ini karena saya bukan orang hima ya atau orang organisasi ya. Saya pasti memerlukan tuh yang punyanya kampus yang paling utama. Karena niat kita masuk kuliah itu kan apa? Mencari ilmu di kampus tersebut kan. Bukan organisasi di kampus tersebut. Begitu. Ya kan? Sepakat. Tapi kalau misalnya saya didengar sama anak-anak hima mungkin marah sama saya. Enggak, itu justru bagus dong. Oh, iya. Kita utamain kampus dulu baru organisasi. Benar sekali. Emang gimana bagus? Bagus. Bagus. Gimana bagus yang nggak bagus kan yang ini. Ya udah lanjut. Ayo lanjut. Lanjut. Jadi gimana? Maaf kelewatan teman saya. Ah. Tapi emang Bang Hendar tuh nggak ada niat buat masuk hima? Saya sebenarnya penasaran sih sama hima tuh kayak gimana. Tapi ngomong nih kalau misal tiba-tiba tahun depan diajak untuk ikut hima dari apa himanya gitu. Mungkin saya kalau misalnya jadi hima tuh ya gua lagi sorry maaf ini cepet. Santai aja kita. Biasa anak Jaksel. Oh, Jaksel. Oh iya benar. Katanya dari Kalimantan, aslinya Jaksel. Itu harusnya Kalimantan itu ganti Jaksel gitu. Oke. Jadi saya ini bolak-balik gitu loh Jaksel Banjar gitu. Jadi ada pakai lu gua. Dia konglomerat nih. Banyak duit nih. Oh, tentu saja banyak duit nih. Mana? Ih. Banyak kan? Coba cek HP. Nah, HP dong, keluarin HP-nya mana? HP-nya nggak ada, saya sudah jual. saya gedein. Enggak ada sih. Soalnya rupiah lagi lemah. Hei. Kita jangan. Terus gimana? Banyak tadi jika ditarik sama hima nih gimana nih kayak ditarik. Saya mungkin kalau pengennya ya jadi hima tuh ya sebagai business development. Kenapa tuh? Penasaran aja. Tahu nggak yang business development yang tahu ya. hima-himaan itu? Tahu. Saya pengen aja penasaran aja sama business development tuh kayak gimana sih gitu loh. Itu aja sih yang saya penasaran. Oke ya, segitu aja kali ya dari pembahasan kita tuh. Iya. Ini bisa ditarik kesimpulan nih Bang Mami. Nah, kesimpulannya gimana sih? Berarti cara berarti dari Bang Hendar ini kebiasaan waktunya itu kita bisa belajar disiplin, bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Iya. Dan tidak sombong mas. Dan tidak sombong. Ya. Baiklah. Cara menggunakan time blockingnya diatur kayak gimana gitu biar tepat waktu di semua acaranya. Benar sekali. Kalau kalian ingin memanfaatkan waktu dengan baik, bertemu dengan Bang Hendar. Nah, tanya-tanya ke Bang Hendar Bayu Murti. Oh santai, jangan santai aja. Kalau mau ketemu ada di Kalimantan dan atau enggak di Jaksel. Enggak dong, kan sekarang lagi di Surabaya. Lagi di Surabaya kebetulan ya. Kalau pulang kampung maksudnya. Oke, pulang kampung. Ya tapi Jakselnya jarang sih. Soalnya numpang. Benar. Kok Mas Pami tahu aja sih? Nah, aku kan penerawan. Iya. Dukun dah. Jadi kesimpulannya gimana Mas? Ya udah itu tadi. Oke. Jadi guys. mungkin ini saja kali ya tentang podcast kita kali ini. Jadi guys, jadi gini guys. Kenapa? Satu lagi nih. Apa tuh? Apa? Sebagai anak muda. Oh, dikasih motivasi nih ke Bang Hendar. Kita dengerin. Motivasi. Kata-kata dulu dong Bang Hendar waktu sore ini. Nah. Sebagai anak muda, yang pertama itu jangan sampai membuang-buang waktu di masa muda. Oke. Setuju. Mencari apa namanya judulnya? Datang tepat waktu dimulai dari kebiasaan yang kecil. Dari hal yang kecil itu bisa membelajar kita untuk hal yang besar. Oke. Ya enggak? Tepat sekali. Tepuk tangan audiens. Keren. Terus dan yang ketiga itu jangan pernah sombong kepada siapapun. Kamu belum tahu sifat orang manusia itu kayak bagaimana dan keadaan orang tuh bagaimana. Jadi jangan sampai pernah kamu sombong kapanpun, dimanapun dan dengan siapapun. Oke? Tapi kalau orang lain yang sombong gimana? Kita istilahnya gini. Kita ngalah dulu. Terus begitu terus? Ya dengerin dia ada 3 hal. Kita pertama ngalah dulu. Kemudian kalau misalnya orang tuh masih ganggu, kita ngejauh. Jauh. Terus kalau misalnya ngejauh masih diganggu, terus kita hantam. Oke. Tarik. Itu ada 3. Tarik ya. Jadi ada 3 ngalah dulu kita. 3 ya. Biarin. Menjauh. Kalau masih langsung hajar langsung. Iya. Oke. Gitu. Emang sangar juga ya. Iya, keren banget. Oh, tentu saja. Nih. Bajunya ketat banget. Pasti ada boxing. Tentu saja gini. Boxing juga. Orang di rumahnya banyak boneka. Kok tahu aja sih Mas? Oke deh, kita aja sebentar. Aja sih ya. Oke. Thank you guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya enggak